Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahli, salah satu dosen di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, pengampu mata kuliah promosi kesehatan pada program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Izinkan saya untuk menyampaikan RPS mata kuliah promosi kesehatan. Bobot mata kuliah ini 2 SKS. Capaian pembelajaran program studi. Mahasiswa mampu melakukan promosi kesehatan pada individu, keluarga, dan kelompok baik yang sehat maupun yang sakit, yang transformatif, humanis, dan Qur'ani. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerjasama tim. Yang ketiga, mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik keperawatan. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Metode pembelajaran dikembangkan melalui memberikan pengalaman belajar mahasiswa di dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok yang transformatif, humanis, dan Qur'ani. Materi pembelajaran atau pokok bahasan. 7 materi pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar kesehatan, meliputi definisi, tujuan, dan sasaran promosi kesehatan, ruang lingkup yang terdiri dari preventif dan promotif, komunikasi dalam promosi kesehatan, upaya promosi kesehatan, faktor risiko yang menyebabkan komunitas atau masyarakat tidak sehat, perilaku masyarakat mencari bantuan kesehatan, dan area promosi kesehatan. Materi yang kedua, 5 strategi dalam promosi kesehatan, meliputi primary care, pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku, prinsip pendidikan kesehatan, community action, dan socio-ecological promotion. Materi yang ketiga, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, yang meliputi evaluasi formatif, proses evaluasi, impact evaluasi, dan outcome evaluasi. Materi yang keempat, perencanaan promosi kesehatan, meliputi penyusunan SAP, pengembangan media promosi kesehatan, metode dan teknik promosi kesehatan. Materi yang kelima, konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Materi yang keenam, Quran dan hadis dalam promosi kesehatan. Materi yang ketujuh, praktek promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Dalam praktek ini, mahasiswa perlu menyusun perencanaan promosi kesehatan, membuat media promosi kesehatan, dan praktek PHBS. Adapun daftar pustaka pada mata kuliah ini, pertama, Amyati dan Dwi Widyaningrum, buku ajar dasar promosi kesehatan, penerbit The Publish. Yang kedua, Dewi Susilowati 2016, modul bahan ajar cetak keperawatan. Selanjutnya, Mahfud dan Suryani 2017, pendidikan kesehatan, bagian dari promosi kesehatan.
Yogyakarta, penerbit Fitramaya. Yang terakhir, Asin Wijaya 2007, Fikih Kesehatan, Jakarta, penerbit Amza. Adapun media pembelajaran yang akan kami gunakan yaitu LCD, laptop atau komputer, whiteboard, spidol, dan alat peraga atau food model. Untuk pembelajaran dalam jaringan, kami akan menggunakan Google Meet atau Zoom As atau WA Group. Pembobotan pada mata kuliah ini untuk keaktifan 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir sebesar 35%. Demikian RPS yang saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa la nimatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, semangat masih? Semangat masih. Ya, langsung saja kita akan belajar tentang pengantar promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan ya. Jadi segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain ya. Orang lain itu siapa? Bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat. Mempengaruhi dalam hal apa? Ya, mempengaruhi supaya mereka itu dapat melakukan apa yang Anda harapkan. Ya. Harapannya apa? Adanya perilaku baru, perilaku yang tadinya tidak sehat menjadi perilaku sehat. Itu. Jadi di pendidikan kesehatan ini adalah yang membedakan nanti dengan promosi kesehatan itu sasaran utamanya. Orang yang akan Anda rubah perilakunya. Ya. Kita bandingkan apa sih yang dinamakan itu promosi kesehatan. Nah, kalau promosi kesehatan itu proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya mereka ya, untuk mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Tidak hanya perilaku baru, tapi dalam promosi kesehatan itu dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Sehingga untuk meningkat derajat kesehatan itu kan ada beberapa faktor. Sehingga seperti faktor ada predisposisi, faktor penguat, faktor pemungkin, ini dilibatkan dalam promosi kesehatan. Ya, kita ambil contoh ya. Yang paling gampang kan di mana-mana kan perlu ya, baik anak-anak, dewasa, ya kelompok individu kan cuci tangan. Ya, coba kita bedakan kita memberikan pengarahan cuci tangan, dikatakan itu pendidikan kesehatan seperti apa dan dikatakan promosi kesehatan seperti apa. Ya, kalau kita hanya mengajarkan kepada anak TK untuk bisa cuci tangan, ya, dengan menyampaikan manfaatnya, ya, caranya, terus prakteknya hanya kepada anak TK, itu namanya pendidikan kesehatan. Sehingga mereka perilaku barunya dengan yang tadinya habis mohon maaf ya, garuk-garuk itu langsung makan tanpa cuci tangan. Nah, karena dapat pendidikan kesehatan dari Anda, maka anak tersebut sebelum makan itu cuci tangan dulu gitu. Nah, ini hanya si anak TK yang diharapkan mau berubah perilakunya, berlaku cuci tangan. Ya. Nah, promosi kesehatannya di mana? Nah, kalau promosi kesehatan tidak hanya sasaran utama atau anak TK tadi. Karena untuk bisa cuci tangan, apakah cukup hanya diajari cuci tangan saja? Harus ada apa? Ada tempat cuci tangan. Terus yang membuat tempat cuci tangan kalau di sekolah siapa? Apakah anak TK-nya? Ya harus yang bisa menyediakan sarana prasarana. Siapa sarana prasarana itu yang bisa menyediakan? Ya, kalau sekolah swasta itu berarti kan
ya yayasan gitu kan. Tuh. Yang sarana prasarana harus ada. Terus supaya anak TK ini tidak hanya saat diajari tapi kebiasaan barunya ada, kan harus dipantau ya. Siapa yang akan memantau bahwa anak itu setiap harinya sebelum makan itu harus cuci tangan, terbiasa dengan cuci tangan? Gurunya. Jadi kalau promosi kesehatan itu ya yang diundang ikut penyuluhan tidak hanya si anak TK-nya, tapi anak TK itu sendiri ya, guru sebagai pengawasnya nanti ya yang akan memantau, terus pengambil kebijakan siapa yang bisa menyediakan sarana prasarana. Ya, kalau sekolahan swasta berarti yayasan. Itu paham? Ya, jadi sekarang sudah tahu ya, manakala jenengan yang diharapkan berubah hanya sasaran utamanya yang akan berubah, itu berarti cukup dengan pendidikan kesehatan. Tapi kalau harus didukung oleh yang lain-lainnya, seperti tadi harus ada yang memantau, harus ada yang menyediakan tempatnya, maka tidak cukup dengan pendidikan kesehatan. Itu namanya dengan cara promosi kesehatan. Gitu. Paham ya? Ya, contohnya lagi ya. Kalau umpamanya Anda ada tetangga Anda yang hipertensi, udah tua, itu kan Anda mengajarkan tentang diet hipertensi, kan harus masakannya rendah garam. Apakah yang hipertensi udah tua ini bisa masak? Enggak. Makanya di sini kalau penyuluhan diet hipertensi bukan pendidikan kesehatan, tapi harus melibatkan orang yang mau mengawasi kan ya, orang yang bisa mendukung supaya sasaran utama itu bisa melakukan. Ya. Makanya tadi tidak hanya yang orang udah tuyuk-tuyuk gitu kan, tapi yang tuyuk-tuyuknya juga dihadirkan kan, keluarganya yang merawat si penderita itu juga dihadirkan sehingga perilaku baru bisa terwujud. Gitu. Paham? Ya, oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, sasaran ya. Itu ada sasaran primer ya, ada sasaran sekunder, ada sasaran tersier. Ya, primer itu siapa? Yang diharapkan berubah perilakunya. Siapa tadi kalau cuci tangan, kalau jenengan mengajarkan kepada anak-anak TK, berarti yang akan diharapkan berubah mau cuci tangan itu anak TK. Sekundernya siapa yang akan mendukung nanti mengawasi supaya anak TK ini continue, tidak hanya saat Anda penyuluhan, ya maka gurunya, ayo sudah mau makan cuci tangan dulu, habis main cuci tangan dulu, itu yang mengawasi ya. Terus tadi yang tersier itu yang membuat kebijakan ya, contohnya bagaimana menyediakan fasilitas, peraturan, punishment atau sanksi ya. Ya. Slide selanjutnya, prinsip belajar mengajar ya. Jadi dalam belajar mengajar kita perlu pertama berfokus pada clean ya. Apa yang menjadi masalah clean itu yang kita berikan asuhan keperawatan atau kita berikan promosi kesehatan. Ya, itu semuanya kalau yang individu kan tadi ada individu, keluarga maupun kelompok. Kalau individu, semuanya individu itu pasien mengalami tipoid. Ya. Dalam pemberian gizi kan kita harus fokus pada kebutuhan gizi pada pasien tipoid tersebut, bukan kebutuhan gizi pada pasien DM. Kalau pada pasien tipoid kita berikan diet DM yang nggak tepat, maka kita fokus pada kebutuhan pasien. Pasien butuhnya apa? Diet tipoid. Apa? Tahu diet tipoid? Yo. Diet biasanya nasi yang lembek ya, bukan istilahnya yang keras, karena kan posisi ususnya mengalami infeksi kan. Salmonella typhi
glukosa. Maka makanannya supaya absorpsinya tidak terlalu berat, maka makanannya kan makanan yang lembek, tidak asam, tidak pedas. Karena kan sudah ususnya mengalami infeksi, dikasih yang asam, yang kasih pedas, yang keras, akhirnya kerjanya harus kerja berat. Nah, tadi berfokus pada kebutuhan clean, ya kebutuhannya seperti itu, ya jangan diberikan kebutuhan yang lain, maunya diet hipertensi yang rendah garam itu ya tidak tepat. Ya. Terus yang kedua bersifat holistik, ya. Coba diet itu kan setiap manusia atau kultur atau agama kan dietnya bisa ada yang beda. Ya. Maka di sini kita tidak hanya sesuai dengan kebutuhan tadi, tapi melihat holistik, ya, secara menyeluruh. Dalam memberikan promosi kesehatan ini harus holistik, jangan hanya melihat satu aspek saja. Jadi biopsikososial, kultural, sosial, spiritual itu perlu diperhatikan. Ya, itu yang selanjutnya negosiasi, prinsip belajar. Kan namanya keluarga itu sibuk punya pertanian, ya, seorang petani. Anda kalau memberikan promosi kesehatan ya harus tahu diri, ya. Ini kalau pagi jam 9 petani kan masih di ladang, ya. Kalau jenengan ngundang promosi kesehatan oleh mahasiswa prodi D3 Keperawatan Bekes Unsik jam 9 di hari-hari jam-jam produktif, orangnya pada datang enggak? Enggak, maka dengan kadar bisanya jam berapa? Oh nanti saya pulang, setelah pulang dari ladang jam 3 itu kan. Atau jam 5 itu kan. Itu perlu negosiasi, ya, supaya proses belajar mengajar ini tercapai. Ya udah siapa yang ngundang, ya, ternyata yang datang cuman kadernya tok 2 atau 3 karena yang lain masih di ladang. Gitu, ya. Oke? Ya. Selanjutnya interaktif, ya. Jadi tidak hanya satu arah, ya. Kadang juga dosen atau penyuluh menyampaikan terus di follow up, ya. Sudah paham? Ya. Kalau udah paham, apakah harus percaya 100%? Ya coba, kalau udah paham coba diulang yang saya jelaskan tadi. Gitu, ya. Atau coba menurut pendapat Anda seperti apa? Jadi interaktif supaya tidak membosankan, ya, tidak merasa digurui, ya. Kalau ada diskusi kan merasa, wah aku terlibat dalam kegiatan ini, kan semangat kan, ya. Tapi kalau cuman suruh duduk, ya akhirnya ngantuk, bosan. 10 menit serasa 100 gitu, ya. Jadi harus interaktif itu. Nah, dalam promosi kesehatan ini, ya, ada strateginya supaya mereka mau merubah perilaku. Bagaimana caranya? Pertama ada yang namanya pemberdayaan, ya. Yang tadinya belum bisa diajarkan supaya bisa, ya. Contohnya yang belum bisa cuci tangan diberdayakan, dilatih supaya bisa cuci tangan. Yang belum bisa senam dilatih untuk senam. Diberikan keterampilan, diberikan ilmu supaya bisa berubah perilakunya. Ya, Anda ngajarkan sampai capek tapi enggak punya ilmu, enggak tahu cara, bisa berubah? Ya enggak, maka harus diberdayakan. Yang kedua, perlu ada partisipasi, ada keterlibatan. Ya, contohnya dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Supaya apa? Kan kader dilibatkan dalam suatu kegiatan kebersihan lingkungan, umpamanya bank sampah. Kalau dalam struktur kepengurusan bank sampah itu dari penyuluh semua, begitu penyuluhan pulang, desa kader situ bisa enggak? Maka di situ dilibatkan.
mulai dari kepengurusan, cara melakukan bagaimana membuat kompos atau membuat kerajinan supaya sampah-sampah yang biasanya menjadi masalah lingkungan itu bisa dimanfaatkan. Itu. Jadi ada keterlibatan masyarakat. Kalau terlibat, insya Allah itu nanti timbul perilaku baru. Ya, yang selanjutnya advokasi, perlu adanya pendampingan. Ya, nah sekarang kan ada yang namanya anggaran dana desa. Maka Anda ya sebagai tenaga kesehatan perlu mendampingi masyarakat supaya program-program kesehatan itu dialokasikan dananya, kegiatannya dari dana desa. Jenengan bisa mengajarkan kepada kader untuk dilatih cara membuat proposal. Bagaimana didampingi untuk meyakinkan kepada kepala desa atau BPD supaya program yang diusulkan itu disetujui. Inilah perlunya ada pendampingan karena masyarakat kadang posisinya lemah, nggak tahu. Sehingga saat mengajukan program ke pimpinan atau maunya tadi ke desa, disuruh meyakinkan nggak bisa, akhirnya kepala desa tidak meng-ACC. Tapi kalau didampingi bahwa ini penting ya, bahwa pengelolaan sampah karena sampah sudah menjadi masalah karena aromanya kan ya, terus berserakan, sehingga perlu ada program bank sampah umpamanya. Tuh, ya, yang selanjutnya terakhir kemitraan ya, bahwa masalah kesehatan itu tidak hanya menjadi tugas penyelesaiannya oleh satu kelompok atau orang tertentu, tapi kita perlu kerjasama dengan dinas atau organisasi terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Umpamanya tadi untuk bank sampah ya, jenengan bisa kerjasama dengan desa atau nanti dengan pupuk atau perusahaan pupuk ya, atau perusahaan pertanian, sehingga hasil-hasil pembuatan pupuk organik dari sampah ini bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan pertanian gitu. Atau juga maunya jenengan mengajakkan suatu kegiatan, itu kan ada istilahnya sponsor gitu ya, mencari orang untuk bekerja sama. Itulah strateginya dalam promosi kesehatan. Jangan berpikir bahwa masalah yang ada di masyarakat itu harus diselesaikan oleh petugas kesehatan saja atau oleh kader saja, tapi bisa tadi menjalin kemitraan. Itu. Oke, ya, selanjutnya ya, dalam promosi kesehatan kita kan perlu merubah perilaku yang mana? Kan ada 3 domain ya, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kita akan merubah yang mana? Ya. Kognitif, pengetahuannya, persepsinya kita rubah. Yang termasuk persepsi pengetahuan apa ya? Apa itu cuci tangan, manfaatnya apa, tujuannya apa, itu kan pengetahuan kan, pengetahuan itu harus dirubah. Supaya apa? Kalau pengetahuannya, persepsinya sudah sesuai dengan kesehatan, insya Allah akan berubah. Ya, orang melakukan sesuatu kan kalau sudah tahu manfaatnya ya. Kalau jenengan kenapa harus masuk kuliah keperawatan ya? Karena kan tahu ya, diharapkan setelah lulus kan jenengan bisa menjadi tenaga kesehatan. Kalau setelah lulus nggak tahu mau apa-apa, apakah Anda akan kuliah di kesehatan? Kan harus tahu dulu apa itu kuliah di kesehatan. Masyarakat juga harus sebelum bisa melakukan harus tahu dulu ya, kenapa harus melakukan diet hipertensi. Makan kan yang paling enak kan ada asinnya, ada pedes-pedesnya ya. Padahal pada diet hipertensi itu kan mengurangi garam, ya kan orang enak kan? Ya, kenapa harus dilakukan? Karena kalau tidak melakukan itu tekanan darahnya akan meningkat. Meden-medeni kan ya.
Kalau meningkat tidak ditindaklanjuti, akhirnya apa? Yang namanya stroke, pembuluh darahnya pecah. Kalau udah pecah, orang nggak bisa apa-apa. Nah, dengan informasi itu kan ada rasa takut kan, ada rasa pengen melakukan diet supaya tidak terjadi stroke atau bahasa medisnya tidak terjadi komplikasi. Ya, coba kalau nggak melakukan diet hipertensi, nggak melakukan diet rendah garam, nggak apa-apa, ya malah tambah sehat. Gitu. Orang melakukan diet nggak? Enggak. Ya, kemudian contoh senam hamil. Senam hamil, kalau melakukan senam hamil ya nggak apa-apa, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau melakukan malah tambah khawatir terjadi keguguran. Malah orang nggak melakukan kan? Ya maka kalau tahu manfaatnya, ya itu akan termotivasi untuk mau melakukan. Nah, kognitif itu kan tingkatan paling rendah, hanya sebatas tahu merubah pengetahuan. Nah, naik lagi yang namanya afektif. Ya. Kemauan. Ya, ada rencana, ya. Ada emosi. Supaya menimbulkan emosi, mau melakukan atau mau meninggalkan perbuatan yang tidak sehat, ya harus tahu manfaatnya dan akibatnya. Ya coba tadi maunya diet hipertensi, nggak tahu akibatnya, orang punya emosi, kemauan untuk melakukan nggak? Enggak kan? Tapi karena tahu dampaknya sehingga walaupun anyep ya harus ya tetap dilakukan. Itulah ya. Terus psikomotor. Psikomotor itu kan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan. Umpamanya tadi cuci tangan. Ya, psikomotornya apa? Mampu melakukan cuci tangan. Nah, mampu melakukan cuci tangan kan kalau sudah punya kognitif dan punya afektif, ya. Ngerti apa itu cuci tangan, ya. Manfaatnya apa, dampaknya apa, caranya apa, sehingga setelah tahu dan mau sehingga akhirnya mampu, ya. Coba kalau jenengan hanya mengejar langsung ke psikomotornya, kognitif afektifnya tidak diberitahu, mau melakukan bisa melakukan cuci tangan, tapi nggak tahu manfaatnya, nggak tahu dampaknya, sehingga ya nggak mau melakukan. Makanya bangun dulu kekuatan pada kognitif, baru bangun afektif, sehingga mampu melakukan tindakan yang Anda sarankan. Gitu ya. Jangan langsung ini tuh, tapi bertahap ya. Supaya bisa afektif kan harus punya kognitif kan. Supaya bisa psikomotor kan harus tahu kognitif dan afektif ya. Oke, selanjutnya. Nah, Anda dalam promosi kesehatan ya harus tahu dulu bahwa manusia itu ada yang namanya teori berubah, teori adopsi ya. Jangan berharap bahwa apa yang Anda sampaikan hari ini itu langsung dipraktekkan, langsung menjadi perilaku atau kebiasaan baru. Jadi ada tahapannya menurut Roger ya. Jadi pertama, begitu orang mendapatkan promosi kesehatan, informasi itu baru sadar, awareness ya. Oh, ternyata manfaatnya cuci tangan akan menghilangkan kuman-kuman yang ada di kuku maupun jari. Baru sadar seperti itu. Karena sebelumnya nggak apa-apa, malah tambah vitaminnya itu kan ya. Tapi ternyata di situ ada bibit-bibit kuman penyakit yang akan menyebabkan diare ya itu atau penyakit lainnya. Gitu ya. Nah akhirnya, ternyata sudah betul, akhirnya orang itu akan tertarik. Wah, enak dong ya, makan juga enak, maksudnya ireng-ireng ya, ada mohon maaf ada kotorannya itu kan nggak enak itu kan. Kalau kayak gitu saya harus melakukan cuci tangan. Ya,
Baru setelah tahap selanjutnya itu menilai cuci tangan ini merepotkan, ribet, nggak menguntungkan atau merugikan, ya. Itu. Sehingga kalau ternyata menguntungkan, maka akan masuk ke tahap mencoba. Ya. Jadi sobat-sobat ternyata cuci tangan ya, ngono ya ora mambu habis buang air besar, cuci tangan pakai sabun kan. Ya, walaupun habis terus makan, tapi aromanya ya bukan aroma yang habis pembuangan. Ya, kalau ternyata itu menguntungkan dan baik, maka akan menjadi perilaku baru, menerima atau adopsi, menjadi kebiasaan. Rasanya kalau nggak cuci tangan itu ada yang aneh gitu kan. Ada yang rasa keset-keset atau ada rasa licin-licin gitu kan. Kalau nggak cuci tangan maka akan menjadi perilaku baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Saya ingin bertanya, Pak. Oh, iya. Apa saja tahap-tahapan agar kita dapat menerima cara untuk mempromosikan itu yang baik? Apakah susah atau tidak? Oh, iya. Maksudnya kan di teori adopsi ya, kita faktor apa atau seberapa lama kita mungkin ya masyarakat atau sasaran itu menerima penyuluhan atau materi dari kita ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk di teori adopsi itu tidak hanya dari faktor masyarakat atau manusianya, tapi juga faktor sarana prasarana atau juga yang namanya faktor penguat ya. Itu menurut teori Lawrence Green itu kan ada, untuk berteori berubah itu kan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor penguat dan faktor pemungkin. Nah, kembali ke teori adopsi itu kan tergantung dari minat masyarakat. Kalau memang di situ ternyata itu hal baru, mudah dilakukan, manfaatnya bagus, sehingga dari mulai awareness ya sampai nanti mencoba sampai muncul perilaku baru itu akan lebih cepat. Tapi manakala itu suatu prosedur yang ribet, yang susah, bahkan sarana prasaranya tidak ada, kadang itu orang nggak mudah atau nggak sampai ke teori, nggak sampai ke menerima, tapi baru mencoba ternyata barangnya jarang ditemukan, kalau ada juga mahal, sehingga perilaku tersebut untuk berubah susah. Makanya tadi jenengan diet menyarankan dengan makan ikan salmon ya, atau juga makanan barang-barang yang nggak ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita sebagai penyuluh ya, sebagai tenaga kesehatan ya, memberikan contoh-contoh prosedur itu yang mudah, barang-barang yang ada di sekitar kita, sehingga masyarakat untuk berubah itu akan mudah gitu. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.